Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Syagian. Saya berasal dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian. NIM saya L1A1-200-83. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang kedua, hakikat bahasa Indonesia baku, dan yang ketiga adalah ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan yang tidak baku. Pada penjelasan pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting di kawasan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih penting daripada bahasa daerah. Kedudukan yang penting itu sekali-kali bukan hanya karena mutunya sebagai bahasa, bukan karena besar kecilnya jumlah kosakata atau keluasan dalam tata kalimatnya, dan bukan pula karena kemampuan dalam daya ungkapnya. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua orang, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme setiap orang itu dapat terjaga dengan baik saat ini. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Fungsi yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas tersendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga adalah alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan dengan baik satu sama lain, sehingga kesalahpahaman yang terjadi akibat dari perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan di kalangan masyarakat. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku bangsa tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesusiaan pada nilai-nilai sosial budaya masing-masing. Fungsi selanjutnya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi di kenegaraan seperti upacara, peristiwa atau kegiatan kenegaraan yang terjadi secara lisan maupun tulisan. Fungsi yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia dalam pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di negara ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Namun, masih ada beberapa daerah yang masih menggunakan bahasa daerah untuk dalam hal pengajaran mereka di sekolah. Penjelasan yang kedua adalah hakikat bahasa Indonesia baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Adapun kaidah yang menjadi tolok alur kata baku adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam kata baku sering dipakai dalam kalimat maupun percakapan resmi seperti pidato, ceramah, atau melakukan pembicaraan dengan orang-orang penting. Penjelasan yang ketiga adalah ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku adalah yang pertama, tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa dari negara yang lain. Yang ketiga, bukan bahasa yang digunakan untuk sehari-hari. Yang keempat adalah penggunaannya harus sesuai dengan konteks kalimat. Yang kelima adalah penggunaan macam-macam kalimat di dalam kata tersebut. Ciri-ciri bahasa tidak baku adalah lebih sering digunakan untuk percakapan sehari-hari pada bersama. Yang kedua, dapat dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, dapat berubah sesuai zaman. Yang keempat adalah bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan selera masing-masing. Sekian video dari saya.